akad dalam transaksi syariah bisa dikelompokkan menjadi dua. Ya. Yang pertama, akad yang masuk kategori tabaru. Tabaru ini lebih kepada akad tolong menolong atau nirlaba atau sosial. Yang kedua, ada akad yang disebut dengan tijari. Tijari ini akad yang misinya adalah bisnis. Ya, misinya mencari keuntungan. Nah, untuk akad tabaru, ya, contohnya adalah zakat, infak, sedekah. Dan itu menjadi sumber dana atau kita sebut dengan jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, zakat, infak, sedekah, wakaf itu menjadi sumber pendanaan untuk aktivitas tabaru. Ya, aktivitas koperasi syariah yang misinya sosial. Kemudian akadnya apa? Qard atau pinjaman. Jadi poin pertama yang ingin saya tekankan adalah bahwa di koperasi syariah pinjaman itu masuk kategori akad tabaru. Sekali lagi saya tegaskan, pinjaman di koperasi syariah termasuk kategori akad tabaru. Dengan demikian berarti pinjaman misinya sosial. Tidak boleh kita mengambil margin, mengambil bagi hasil, mengambil ujroh atau apapun itu, jasa dan sebagainya dari akad pinjaman. Ya, kita misalkan koperasi meminjamkan 2 juta ke anggota. Oleh anggota dibayar 2.500.000, akadnya pinjaman. Yang 500.000-nya itu adalah bisa masuk kategori riba. Ya. Kenapa? Karena basisnya adalah tabaru pinjaman itu. Sosial. Bukan akad tijari. Kalau basisnya adalah qard pinjaman, maka tidak boleh ada tambahan sedikit pun. Di bagian lain saya sudah menjelaskan, di video bagian lain saya sudah pernah menjelaskan. Ya, kenapa ketika ada margin yang basisnya adalah uang itu termasuk kategori riba. Ya, saya ingatkan misalkan dulu kita bahas tentang kullu qardin jarro manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi yang meminjamkannya, maka fahuwa riba. Itu berpotensi untuk menjadi riba. Oleh karena itu, memang qard itu karena akadnya sosial tidak bisa kita menetapkan tambahannya. Nah, dari mana koperasi syariah bisa mendapat untung? Kalau pinjaman tidak boleh ada jasanya, tidak boleh ada marginnya atau jenisnya. Maka dari akad yang kedua, dari akad yang sifatnya tijari, akad bisnis. Nah, akad bisnis secara umum bisa dikelompokkan menjadi 2 akad bisnis ya. Pertama ada NCC, ya, NCC, Natural Certainty Contract, NCC. NCC ini basisnya kepada teori exchange, pertukaran. Nah, pertukaran. Contoh dari akad yang menggunakan NCC, Natural Certainty Contract, itu adalah ijaroh atau sewa ya, atau IMBT, ijaroh muntahiyah bitamlik. Yang kedua contoh dari NCC itu adalah al-ba'i, jual beli. Ya, jual beli akadnya itu ada murabahah, ada salam, ada istisna. Berikutnya yang termasuk kategori NCC itu adalah al-ba'i itu banyak jenisnya ya. Tapi kalau yang digunakan di koperasi syariah cukup itulah ya. Nanti jenis yang lainnya saya bahas di untuk peruntukan yang lain, tapi khusus di koperasi syariah saya pikir untuk kategori NCC itu cukup itu. Jadi ijaroh mentahiyah bitamlik,
ada al-ba'i itu ada murabahah, ada salam, ada istisna. Itu kategorinya adalah NCC, ya, Natural Certainty Contract. Jadi kontrak atau akad yang bisa dipastikan dari awal berapa keuntungan koperasi itu, ya. Misalkan ijaroh sewa, koperasi punya mobil direntakan, ya, kita rentakan 300.000. Dari awal kita sudah tahu berapa keuntungan dari kita merentahkan itu. Atau misalkan murabahah, koperasi sekarang masyarakat anggota butuh smartphone, butuh laptop karena untuk kegiatan aktivitas daring misalkan. Nah, koperasi beli dari toko elektronik 4 juta, kemudian koperasi jual pada anggota 4.500.000. Dari awal sudah tahu keuntungannya berapa, 500.000 kan. Nah, itu murabahah. Akadnya jual beli, basisnya barang bukan uang. Jadi beda dengan pinjaman. Ini pembiayaan. Ya, ini termasuk pembiayaan. Kalau pembiayaan objek akadnya ya barang atau jasa itu. Ya. Nah, jadi kalau murabahah tadi jual beli laptop atau smartphone misalkan tadi itu dari awal kita sudah tahu berapa nilainya. Dan itu boleh karena basisnya jual beli. Nah, itu kelompok pertama dari tijari, akad yang sifatnya bisnis. Kelompok kedua dari yang sifatnya tijari adalah NUC, Natural Uncertainty Contract. Jadi kontrak atau akad yang tidak bisa dipastikan dari awal berapa keuntungan koperasinya. Kalau yang NCC tadi dari awal kita bisa menentukan berapa keuntungan koperasinya. Tapi kalau NUC itu Natural Uncertainty, tidak bisa dipastikan dari awal keuntungannya. Basis teorinya adalah teori of venture, jadi kerjasama. Oleh yang tadi basis teorinya adalah teori pertukaran, perdagangan, ya. Kalau yang NUC basis teorinya adalah teori of venture, jadi teori tentang penyertaan kerjasama. Akad yang masuk ke dalam kelompok NUC itu diantaranya adalah musyarakah, ya, musyarakah. Kemudian ada juga mudharabah, ya, musyarakah, mudharabah. Kemudian ada lagi dalam bidang pertanian ada mujaroah, ada lagi mukorobah, ada lagi musakoh. Itu contoh kalau mujaroah, mukorobah, kemudian ada lagi musakoh itu dalam pertanian. Ya, kalau musyarakah, mudharabah bisa dalam berbagai aspek yang lain di luar pertanian. Nah, itu adalah basis teorinya NUC. Tidak bisa dari awal dipastikan berapa. Contoh misalkan dalam hal musyarakah. Ya, saya kerjasama dengan Mr. X untuk buka minimarket. Dari saya 100 juta, dari teman saya 100 juta. Berarti 50-50 modalnya. Maka nanti kita bersepakat bagi hasilnya 50-50. Dari laba bersih, untuk saya 50%, untuk teman saya 50%. 50% dari berapa? Kan uncertainty, gak bisa dipastikan berapa nilai nominal uangnya. 50% dari keuntungan, tiap bulan bisa beda keuntungannya. Ya, maka kita sebut dengan bagi hasil. Ya, bagi hasil tergantung kepada hasilnya. Yang disepakati dari awal, yang dipastikan dari awal nisbahnya, persentasenya, misalkan 50-50, 60-40 tergantung pada penyertaan yang disepakati oleh para pihak yang kerjasama. Ya. Jadi yang dipastikan dari awal nisbahnya, presentasi bagi hasilnya, tapi berapa sesungguhnya keuntungan yang akan diterima tidak bisa dipastikan dari awal. Makanya di situ kita kenal juga bagi hasil, profit sharing, revenue sharing. Nah, itu kelompok yang kedua, ya, dari jenis